Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada seluruh anak-anakku yang sudah hadir di pertemuan kita yang kesekian kalinya ya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu nih walaupun masih lewat virtual meeting. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 30 Juni ya. Pertama Adinda Regita hadir. Hadir, Bu. Oke. Najwa tadi izin sakit ya, Ibu. Yulia Manda Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Untuk hari ini ada 14 yang hadir dan 1 tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit bisa segera disembuhkan dan disehatkan kembali. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke memproses entry jurnal, ini seperti biasa Ibu akan sedikit memberikan motivasi ya. Dalam entry jurnal ini memang kalian itu sebagai nantinya nih calon tenaga accounting itu wajib memiliki kompetensi, yaitu salah satunya adalah teliti dan akurat. Teman-teman Ibu sudah ceritakan yang sudah kerja di kantor ya, baik realnya di bidang accounting itu banyak sekali praktik-praktik manipulasi. Makanya Ibu bilang kalau kamu udah yakin sama satu bidang yang kamu ambil hari ini, maka kamu harus pelihara keyakinan itu sampai semuanya tercapai ya itu. Oke, nah ini memproses entry jurnal KD ke-8 menerapkan jurnal, konsep debit kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk-bentuk jurnal. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Dari aspek pengetahuan ini ada 5, Ibu turunkan, mulai dari menelaah pengertian dan fungsi jurnal, menegaskan konsep debit kredit dan saldo normal, menganalisis sistematika pencatatan jurnal, kemudian memvalidasi bentuk jurnal, dan mengevaluasi prosedur penjurnalan sesuai dengan aturannya. Kemudian dari keterampilannya kamu harus bisa nanti menentukan transaksi sebelum di jurnal, kemudian mengelola transaksi ke dalam jurnal dengan ini materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke sini, sebelumnya kita sudah bahas tentang transaksi bisnis perusahaan, betul? Apa yang kalian ingat terkait dengan transaksi bisnis perusahaan, Nak? Transaksi internal, eksternal, dokumen transaksi bisnis. Dokumen transaksi bisnis, betul. Terima kasih Eva. Kemudian ada transaksi baik itu yang terjadi secara internal perusahaan maupun eksternal, dan ada jenis-jenis dokumen transaksi. Nah, kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan ini kita analisis. Yang tadi Ibu bilang kita analisis baik transaksi yang bentuknya narasi maupun yang bentuknya adalah dokumen transaksi. Sebelum masuk ke materi intinya, masih ingat bedanya debit sama kredit? Perbedaan debit dan kredit paling umum yaitu kalau debit diartikan sebagai pertambahan uang, sedangkan kredit diartikan sebagai pengeluaran uang dalam proses transaksi. Jadi nggak boleh bilang apa bedanya debit sama kredit. Oh, kalau debit tambah Bu, kalau kredit berkurang. Belum tentu. Dilihat lagi, makanya Bu, bedanya debit sama kredit itu dilihat dulu akunnya. Maka jurnal itu pengertiannya apa? Sebuah catatan atas transaksi keuangan. Ya, keuangan siapa? Ya perusahaan. Ya, yang dibuat secara kronologi. Artinya kronologi itu berdasarkan urutan transaksinya.
urutan terjadinya. Ini ada 4 fungsi jurnal. Yang pertama fungsi analisis, yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi historis, yang keempat fungsi informasi. Komponen dari laporan keuangan ada berapa? Ada 5. Langsung keluarkan jarinya. 5 itu dari harta, biaya, kewajiban, modal, pendapatan. Nah, nanti menentukan nih, oh yang 2 pertama itu bertambahnya di debit, 3 terakhir bertambahnya di kredit. Sistem pencatatan jurnal, sistematikanya gimana? Pertama, siapin dulu bukti pencatatannya, baik bukti internal maupun eksternal ya. Nah, itu kamu analisis akun-akun mana saja yang berpengaruh ya. Nah, ketiga baru dicatat. Ini ada jurnal umum ya. Jurnal umum ini biasa digunakan di jurnal penyesuaian, general jurnal, kemudian jurnal penutup, jurnal pembalik. Ini formatnya. Nah, ini ada jurnal khusus. Yang pertama itu ada jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, purchase journal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Kedua, ada jurnal penjualan atau sales journal. Ya, kalau tadi dia buat pembelian secara kredit, kalau ini penjualan secara kredit. Ya, penjualan secara angsuran atau bayar nanti aja deh. Nah, ini masuknya ke sini. Jurnal yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Berarti jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal atau cash disbursement journal. Oke, prosedur penjurnalan. Polanya di PDA ya, yang tadi sudah disebutkan. Debit sama dengan kredit. Debit sama dengan kredit itu aktiva sama dengan utang tambah modal. Kalau diturunin lagi, aktiva itu sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan kurang biaya. Biayanya yang di sini minus dikumpulin ke aktiva, dipindah ruaskan jadi plus. Berarti aktiva dan biaya yang tadi sudah disebutkan di awal ini satu golongan. Sementara utang, modal dan pendapatan dia satu golongan. Yang ini kalau bertambah di debit, yang ini kalau bertambah di kredit. Nah, ini prosedur penjurnalannya. Tentukan rekening apa saja yang terlibat, bertambah atau berkurang. Kemudian ingat mekanisme debit kreditnya. Ya. Dan baru nanti diterapkan aturan main debit dan kredit. Ini bisa kalian baca masalahnya di Google Classroom. Ibu sudah lampirkan itu deskripsi kasusnya ya. Ini kasusnya tentang apa sih sebenarnya? Nah, dari kasus yang terjadi dianalisis masalah utamanya apa sih, kemudian penyebab masalah tersebut, dan lagi-lagi ya, masalah ini bayangin kalau terjadi sama kalian ya. Ketika kamu menghadapi, benar-benar kamu dihadapkan dengan masalah ini, apa yang kamu akan lakukan? Nah, ini silakan kalian akses di Google Classroom ya. Ini masalah PBL-nya. PBL itu Problem Based Learning. Silakan join ke kelasnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Nomor 3, nomor 2 berarti penyebab masalahnya karena Andina Robinya terpisah-pisah, jadi Berarti yang ketiga kan ditambahin ini kan menganalisis lebih dalam lagi gitu kata-katanya. Ntar aku ada gitu. Salah satunya sih bukti transaksi harus disimpan menurut jenis transaksinya dan harus sesuai tanggal keluar ataupun masuknya bukti transaksi. Jadi harus dicatat gitu langsung. berarti langsung semuanya. Ya langsung 3-3-nya aja. Ya udah bentar, mau nyatuin dulu. Mana 1, 2, terus 3. Halo? Iya Bu. Iya, diskusinya gimana? Iya Bu. Alhamdulillah lancar. Kita mulai laporan ya, hasil diskusi.
Masalah utama dalam kasus tersebut adalah tercecernya bukti-bukti transaksi dan lupa atas penyimpanan bukti transaksi. Jawaban nomor 2, penyebab masalahnya adalah karena Andi mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti transaksi secara terpisah. Andi kurang teliti atas bukti-bukti transaksinya, dan Andi juga belum bisa mengatur waktu pekerjaan dengan baik. Masalah utama dari kasus tersebut adalah bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan oleh Andi tercecer sehingga saat terakhir penulisan jurnal Andi kewalahan. Sebaiknya Andi mempelajari sistematika pencatatan jurnal dengan baik. Yang B, baiknya menganalisis bukti-bukti transaksi dengan cermat dan sesuai dengan akun-akun yang sudah disediakan oleh perusahaan. Luar biasa jawaban-jawaban dari tiap kelompok ya. Walaupun ada beberapa perbedaan, tapi memang garis besarnya adalah masalah ini karena kelalaian dari tenaga akuntannya ya, yang sepertinya walaupun baru tapi belum menguasai konsep dari pencatatan jurnal. Penyebabnya yaitu kurang teliti atas bukti-bukti transaksinya, kurang terus teliti, juga belum bisa menganalisis prosedur transaksinya. Ketika posisinya adalah kamu bekerja, kemudian dihadapkan satu masalah, cari alternatif yang paling dekat dulu dengan kamu. Prosedur sistematika pencatatan ini juga penting, makanya yang tadi Ibu bilang, kuasai dulu alurnya, sistematikanya, langkah-langkahnya, baru mulai praktekkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Silakan diketik di Answer Garden, memproses entry jurnal. Ya, kesimpulan materi hari ini kita bahas pertama tadi definisi jurnal ya, bahwa ingat catatan atas transaksi keuangan perusahaan yang dibuat secara kronologis dan sistematis. Terdapat 5 jenis jurnal, yaitu jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Tiap-tiap jenis jurnal memiliki format dan kegunaannya sendiri sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksi bisnis perusahaan. Sip. Ya, kemudian evaluasi untuk kinerja tim hari ini atas diskusi kelompok. Kelompok 1 mendapatkan nilai 87, kelompok 2 85, kelompok 3 90, kelompok 4 88, dan kelompok 5 89. Tepuk tangan buat semuanya. Seperti biasa, setelah pertemuan hari ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan. Ini bisa kalian klik linknya. Ya, Ibu sudah tautkan di Google Classroom LKPD-nya. Untuk pengetahuan, ini ada 10 soal pilihan ganda, dan untuk keterampilannya ada analisis transaksi ke dalam jurnal. Kalimat penutup dari Ibu, mengapa semua butuh proses? Karena setiap proses terdapat pembelajaran. Jika dipercepat, Allah pengen kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah pengen kita sabar. Ya, oke. Ibu tutup sesi pembelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk doa penutup. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.